Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai materi distribusi peluang variabel acak diskrit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Aji Pradana. Dan saya Muhammad Rizky Alfian Fauzi. Baik, apa saja yang akan kita bahas sebelumnya? Yaitu distribusi hipergeometrik. Lalu proses Bernoulli, distribusi binomial, distribusi geometrik, distribusi binomial negatif, lalu dilanjut dengan proses Poisson, distribusi Poisson. Apa itu distribusi hipergeometrik? Distribusi hipergeometrik adalah banyaknya kejadian sukses X dalam sampel acak ukuran N yang diambil dari populasi sebanyak N yang mengandung jumlah sebanyak K tanpa terjadi pengembalian sampel. Fungsi padat peluangnya yaitu H, X, N besar, N kecil, K adalah kombinasi dari K dan X dikalikan dengan kombinasi N besar kurangi K dengan N kecil kurangi X per kombinasi dari N besar dan N kecil, di mana X adalah 1, 2, dan seterusnya. Keterangannya yaitu N besar adalah jumlah populasi, N kecil adalah jumlah sampel, K adalah jumlah sukses, X adalah jumlah sukses terambil. Untuk contoh soal, dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya bola tersebut terdapat A. 1 bola merah, B. 2 bola merah, C. Ketiganya berwarna merah, D. Tidak ada sama sekali bola berwarna merah. Dari soal tersebut diketahui N besar sama dengan 7, K sama dengan 3, dan N sama dengan 3. Dengan demikian, maka peluang terjadinya A. 1 bola merah adalah P X sama dengan 1 sama dengan kombinasi 3 dan 1 dikali kombinasi 7 dikurangi 3 kurangi 1 dibagi kombinasi 7 dan 3 sama dengan 3 dikali 6 dibagi 35 sama dengan 18 dibagi 35. Ini mengapa bisa menjadi 3? Jawabannya yaitu kombinasi 3 dan 1 adalah 3 faktorial per 1 dikali 3 kurangi 1 faktorial.
3 faktorial yaitu 3 kali 2 kali 1 per 1, dan ini 3 kurangi 1 sama dengan 2 faktorial berarti. 2 faktorial dengan 2 faktorial bisa dicoret, sehingga hasilnya menjadi 3 per 1. Di sini ketemu 3. Sama juga dengan yang ini. 7 kurangi 3, berarti 4 kombinasi 2. Caranya sama seperti yang ini. Untuk yang B, 2 bola merah. P kombinasi, P X sama dengan 2, 3 kombinasi 2 dikali kombinasi 7 kurangi 3, 3 kurangi 2, dibagi kombinasi 7, 3, sama dengan 3 kali 4 dibagi 35. Untuk caranya sama seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas Rizky Alfian. Selanjutnya, peluang terjadinya ketiga bola berwarna merah. P X sama dengan 3. 3 ini didapat dari soalnya ya, ketiga berwarna merah. Jadi rumusnya yaitu 3 kombinasi 3 dikalikan kombinasi 7 kurangi 3 dari 3 kurangi 3 per kombinasi 7 dan 3 sama dengan 1 dikali 1 per 35 sama dengan 1 per 35. Ini kenapa bisa menjadi 1? Ini didapat dari kombinasi 3 per 3. Kombinasi 3 dari 3. Kombinasi jika angkanya sama, kan kombinasi N, K. N itu harus lebih kecil daripada K harus lebih kecil daripada N. Karena ini angkanya sama, maka hasil kombinasinya selalu 1. Selanjutnya tidak ada bola warna merah, yaitu peluangnya P X sama dengan 0 sama dengan kombinasi 3 dari 0 kali kombinasi 7 kurangi 3 dan 3 kurangi 0 dibagi kombinasi 7 dan 3 sama dengan 1 kali 4 per 35 sama dengan 4 per 35. Kemudian dilanjut dengan proses Bernoulli. Percobaan Bernoulli adalah percobaan yang memenuhi kondisi-kondisi berikut. 1. Satu percobaan dengan percobaan yang lain adalah independen. 2. Setiap percobaan memberikan 2 hasil yang mungkin, yaitu sukses dan gagal. 3. Probabilitas sukses disimbolkan dengan P adalah tetap konstan. 4. Probabilitas gagal dinyatakan dengan Q adalah Q sama dengan 1 dikurangi P. Distribusi yang dilandasi oleh proses Bernoulli yaitu distribusi binomial, distribusi geometrik, distribusi hipergeometrik. Distribusi binomial. Ciri-ciri distribusi binomial adalah sebagai berikut. 1. Setiap percobaan hanya memiliki 2 peristiwa, seperti ya, tidak, sukses, gagal.
2. Probabilitas suatu peristiwa adalah tetap, tidak berubah untuk setiap percobaan. 3. Percobaan bersifat independen atau dengan pengembalian, artinya peristiwa tidak dipengaruhi percobaan lain. 4. Jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu. Contoh soalnya yaitu, seorang mahasiswa menghadapi 6 pertanyaan pilihan ganda, setiap pertanyaan memiliki satu jawaban benar. Jika dalam menjawab pertanyaan, mahasiswa tersebut berspekulasi 5 jawaban benar, maka probabilitas menjawab pertanyaan adalah A. Untuk menjawab benar, maka peluangnya yaitu peluang B sama dengan 1/5. Untuk menjawab salah, peluangnya yaitu 4/5. Misalkan, susunan 5 jawaban benar adalah B, 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 S, maka peluang dari B4S sama dengan 1/5, 1/5, yang peluang B itu 1/5, dan yang peluang S adalah 4/5. Maka karena 1/5 ada 5 dipangkatkan 5. 1/5 pangkat 5 dan dikalikan 4/5 pangkat 1. Banyak kemungkinan susunan 5 benar dan 1 salah dapat dicari dengan menggunakan rumus kombinasi. Rumus kombinasi adalah kombinasi n x sama dengan n faktorial per x faktorial kurangi n x faktorial kali n kurangi x faktorial. Untuk kasus di atas memiliki n 6 dan x 5, sehingga terdapat 6 susunan. 6 susunan ini dari 6 faktorial per 5 faktorial kurangi 5 faktorial kali 6 kurangi 5 faktorial. Jika semua susunan tersebut dituliskan, akan terlihat sebagai berikut. Untuk menentukan probabilitas menjawab 5 pertanyaan benar atau P5 adalah dengan menjumlahkan probabilitas dari kombinasi banyaknya susunan jawaban benar, yaitu C65 sama dengan 6 susunan. Kan tadi sudah dicari bahwa di sini ada 6 susunan. Karena probabilitas setiap susunan adalah sama, maka probabilitas menjawab 5 pertanyaan benar dapat pula dihitung dengan mengalihkan hasil kombinasi dengan probabilitas susunan. Jadi P5 sama dengan kombinasi 6 dan 5 kali 1/5 pangkat 5 kali 4/5 pangkat 1. Hasilnya adalah 0,0015. Rumus distribusi binomial pada suatu peristiwa. Secara umum, rumus probabilitas binomial adalah sebagai berikut. P X besar sama dengan X kecil sama dengan B kecil, X NP sama dengan kombinasi NX kali P pangkat X kali Q pangkat N min X, di mana X adalah banyaknya peristiwa sukses, P adalah probabilitas peristiwa sukses, N adalah banyak percobaan, Q adalah probabilitas peristiwa gagal atau 1 min P. Contoh soalnya, sebuah dadu dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Tentukan probabilitas dari peristiwa berikut. A. Mata dadu 5 muncul 1 kali. B. Mata dadu genap muncul 2 kali. C. Mata dadu 2 atau 6 muncul sebanyak 4 kali. Penyelesaiannya A. Karena dadu memiliki 6 sisi, yaitu
1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga setiap sisi mempunyai probabilitas 1/6. Jadi probabilitas untuk mata 5 adalah 1/6, sehingga P adalah 1/6, Q adalah 1 min P. 1 min P berarti 6/6 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6, N sama dengan 4, X sama dengan 1. Rumusnya P X sama dengan 1, yaitu kombinasi 41 kali P pangkat 1 kali Q pangkat 4 kurangi 1. Hasilnya 4 kali 1/6 pangkat 1 kali 5/6 pangkat 3 sama dengan 0,3858. B. Mata dadu genap ada 3, yaitu 2, 4, 6, sehingga P sama dengan 3/6 disederhanakan menjadi 1/2. Q 1 kurangi 1/2 kan berarti 1/2. N sama dengan 4, X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu karena muncul 2 kali. Sehingga PX sama dengan 2 adalah kombinasi 42 kali P pangkat 2 kali Q pangkat 4 kurangi 2, yaitu 6. Kombinasi 4 dan 2 itu hasilnya 6 kali setengah pangkat 2 kali setengah pangkat 2 sama dengan 0,3750. Kemudian yang C, muncul mata dadu 2 atau 6. 2 atau 6 itu ada 2, berarti kan 2 sama 6, sehingga P adalah 2/6 atau bisa disederhanakan 1/3. Q adalah 3/3 kurangi 1/3 sama dengan 2/3. N sama dengan 4, X sama dengan 4 karena muncul 4 kali. PX sama dengan 4 sama dengan kombinasi 4 kali P pangkat 4 kali Q pangkat 4 kurangi 4. Kombinasi 4 adalah 1 kali 1/3 pangkat 4 kali 2/3 pangkat 0. Hasilnya yaitu 0,0123. Distribusi geometrik. Bila uji coba yang bebas dan berulang-ulang dapat menghasilkan sukses dengan peluang Q sama dengan 1 dikurangi B, maka distribusi peluang bagi peubah acak X, yaitu banyaknya uji coba sampai munculnya sukses pertama, diberikan menurut rumus G X P sama dengan P Q pangkat X min 1 untuk X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh soalnya yaitu dalam satu proses produksi diketahui bahwa rata-rata 1 di antara 100 butir hasil produksi cacat. Berapa peluang memeriksa 5 butir dan baru menemukan yang cacat pada yang kelima? Jawabnya yaitu X sama dengan 5. 5 ini menemukan cacat yang dari percobaan yang kelima gitu ya. P adalah 1/100 sehingga ditemukan 0,01, dan Q adalah 1 min P, 1 kurangi 0,01, sehingga G5 0,01 sama dengan P kali Q pangkat X min 1. P adalah 0,01, Q adalah 0,99 pangkat 4 sama dengan 0,0096. Contoh soal yang kedua, hitunglah peluang bahwa seorang yang melempar sekeping koin yang setimbang memerlukan 4 lantunan sampai diperolehnya sisi gambar.
Dengan menggunakan distribusi geometrik dengan X sama dengan 4, P sama dengan 1/2, kita memperoleh G 4/setengah sama dengan setengah kali setengah pangkat 3, sehingga ditemukan 1/16. Distribusi binomial negatif. Binomial negatif adalah salah satu peubah acak diskrit yang terbentuk dari percobaan Bernoulli. Distribusi binomial negatif adalah distribusi yang memiliki banyak cara dalam penurunannya. Salah satunya adalah sebagai salah satu percobaan Bernoulli yang dibutuhkan sampai terjadi K, buah sukses. Dengan setiap pengulangannya saling bebas, di mana probabilitasnya gagal yaitu 1 dikurangi P, dan probabilitas sukses sama dengan P. Sifat distribusi binomial negatif. 1. Jika kita melakukan percobaan sebanyak X kali, sebanyak K kali adalah sukses. Berarti X dikurangi K adalah gagal. Misalnya probabilitas terjadi sukses sama dengan P, maka probabilitas gagal adalah Q sama dengan 1 kurangi P. 2. Jika N telah tertentu, kita ingin mencari peluang bahwa sukses ke K terjadi pada usaha ke X. Jika usaha saling bebas dilakukan berulang kali, menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q sama dengan 1 dikurangi P. Maka distribusi peluang PAX yaitu banyaknya usaha yang berakhir tepat pada sukses ke K ialah B bintang X K P sama dengan kombinasi X dikurangi 1, K kurangi 1, P pangkat K dikali Q X min K. Sama, untuk X sama dengan K plus 1, K plus 2, dan seterusnya. Contoh soalnya yaitu, carilah peluang pelantunan 3 buah uang logam sekaligus akan mendapatkan semuanya angka atau semuanya gambar untuk kedua kalinya pada lantunan kelima. Diketahui X sama dengan 5. 5 itu didapat dari lantunan kelima, lantunannya itu ya. K sama dengan 2 karena muncul kedua kali. NS sama dengan 8. 8 ini didapat dari karena ini 3 buah uang logam sehingga NS-nya yaitu 2 pangkat 3. NA sama dengan 2 yaitu angka dan gambar. Yang ditanya B bintang. Pembahasannya P, kita cari P-nya dulu ya. P yaitu NA per NS. NA tadi sudah diketahui 2, NS-nya 8. Jadi 2/8 sama dengan 1/4. Q didapat 1 kurangi P. 1 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. B bintang sama dengan, ini rumusnya, X min 1 dikombinasikan dengan K min 1 dikalikan P pangkat K, Q pangkat X min K. X min 1, X-nya kan 5. 5 kurangi 1 berarti 4. Sedangkan K, K-nya 2.
2 dikurangi 1 sama dengan 1. P sudah ketemu, ini 1/4 pangkat K. K-nya 2, pangkat 2. Q 3/4 pangkat 5 kurangi 2. Sehingga kombinasi 4 dan 1 dikalikan 1/4 pangkat 2 kali 1/4 pangkat 3. Sehingga didapat 4 faktorial per 1 faktorial kali 4 kurangi 1 faktorial kali 1/16 kali 27/64. 4 faktorial ini dipecah menjadi seperti ini, sehingga didapat hasilnya menjadi 4. 4 kali hasil dari 1/16 dikalikan lagi dengan 0,421. Hasilnya 0,1052. Distribusi Poisson. Ciri-ciri distribusi Poisson adalah 1. Banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. 2. Probabilitas hasil percobaan sebanding dengan panjang interval waktu. 3. Probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Distribusi Poisson digunakan dalam A. Menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi, luas, panjang tertentu, seperti 1. Banyaknya penggunaan telepon per menit. 2. Banyaknya kesalahan ketik per halaman sebuah buku. 3. Banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di suatu ruas jalan, dan lain-lain. 4. Banyaknya bakteri dalam 1 tetes atau 1 liter air. B. Menghitung distribusi binomial apabila N bernilai besar, N lebih dari 30, dan P relatif bernilai kecil, P kurang dari 0,1. Rumus distribusi Poisson yaitu Px sama dengan mu pangkat x kali E pangkat min mu per x faktorial. Mu yaitu rata-rata keberhasilan diperoleh dari N kali P. N adalah banyaknya amatan, P adalah probabilitas sukses, X adalah variabel random discrete, E adalah bilangan logaritma natural atau nevarian. Ini sudah paten ya, ini 2,71828. Contoh soalnya, sebuah toko elektronik mencatat bahwa rata-rata penjualan lampu LED sebanyak 4 buah setiap hari. Berapakah peluang pada esok hari akan terjual lampu LED sebanyak A. 5 buah lampu, B. 3 buah lampu. Pembahasannya, diketahui mu sama dengan 4, ditanya A, P, X sama dengan 5, B, P, X sama dengan 3. Yang A, X sama dengan 5, sama dengan 4 pangkat 5, mu pangkat X ya, 4 pangkat 5, kali E pangkat min 4 per 5 faktorial. Sama dengan 4 pangkat 5 kali 2,71828 pangkat min 4 per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 1024 kali 0,0183 per 120. Sehingga hasilnya yaitu 0,15616. Yang B,
X sama dengan 3 sama dengan 4 pangkat 3 kali E pangkat min 4 per 3 faktorial. 4 pangkat 3 kali 2,71828 pangkat min 4 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 64 kali 0,0183 per 6 sama dengan 1,1712 per 6 sama dengan 0,1952. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.